Jadi, mari kita lanjut dengan production atau mengenal subjek penelitian kami, yaitu Physalis angulata L yang biasa disebut sebagai tanaman ciplukan. Selain rasanya yang manis, tanaman ini kaya akan berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, fenolik, alkaloid, dan saponin. Jadi, fokus utama kami saat ini adalah pada kandungan flavonoidnya, yaitu sebagai senyawa fenolik. Flavonoid memiliki potensi luar biasa sebagai antioksidan yang mampu menetralkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Karena rentang bioaktifnya yang sangat luas, flavonoid dari ciplukan ini memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai obat-obatan yang lebih efektif di masa depan. Jadi penelitian ini dilakukan melalui 5 tahap sistematis. Yang pertama ada raw material collection, yaitu pengumpulan bahan baku berupa tanaman Physalis angulata yang dipilih sebagai sumber senyawa bioaktif flavonoid. Terus yang kedua ada preparation dan extraction, di mana quercetin, camphorol, dan luteolin diidentifikasikan sebagai senyawa flavonoid utama yang akan digunakan dalam penelitian. Untuk selanjutnya, pada tahap formulasi, struktur 3 dimensi dari senyawa flavonoid dan beta-sikloderin disiapkan untuk keperluan molekular docking. Untuk tahap keempat, yaitu testing dan evaluation, di mana simulasi docking dilakukan untuk mengevaluasi afinitas pengikatan serta pola interaksi antara senyawa flavonoid dengan beta-sikloderin. Untuk terakhir, yaitu tahap analisis dan optimasi, yaitu stabilitas kompleks inklusi yang terbentuk ini dianalisis guna menentukan interaksi yang paling menguntungkan di antara ketiga senyawa flavonoid tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui afinitas pengikatan antara senyawa flavonoid dari Physalis angulata, yakni quercetin, camphorol, dan luteolin dengan beta-siklodextrin melalui metode molekular docking. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi beta-siklodextrin sebagai agen enkapsulasi yang dapat meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas flavonoid sehingga pemanfaatannya sebagai kandidat bahan aktif di bidang farmasi dapat lebih optimal. Next, untuk yang keempat mengenai pembahasan, yaitu yang pertama adalah physicochemical properties, di mana analisis sifat fisikokimia ini menunjukkan bahwa quercetin, camphorol, dan luteolin memiliki karakteristik struktur yang mendukung pembentukan kompleks inklusi dengan beta-siklodextrin. Ukuran molekul dan gugus fungsionalnya memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen serta interaksi hidrofobik yang berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan kelarutan. Untuk antibakterial activity-nya, senyawa flavonoid quercetin, camphorol, dan luteolin menunjukkan potensi aktivitas antibakteri. Kemampuan berinteraksi dengan target bakteri menunjukkan bahwa pembentukan kompleks inklusi dengan beta-siklodextrin dapat meningkatkan stabilitas dan memperbaiki aktivitas biologisnya. Di mana terdapat juga diagram batang untuk aktivitas DPPH, aktivitas antioksidan, yaitu di sekitaran 80%. Lalu untuk biodegradabilitas tesnya, after 28 hari itu tidak terdapat. Lalu untuk next-nya itu ada di bagian molekular interaksi, di mana di bagian binding affinity analysis, di mana hasil docking itu menunjukkan perbedaan afinitas ikatan antar flavonoid. Quercetin menunjukkan interaksi paling kuat dengan beta-siklodextrin yang mengindikasikan terbentuknya kompleks inklusi yang lebih stabil. Lalu untuk next, untuk pembagian di akhirnya, result and discussion-nya, hasil molekular docking menunjukkan bahwa quercetin, camphorol, dan luteolin berhasil terenkapsulasi di dalam rongga beta-siklodextrin. Interaksi terutama distabilkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. Di antara ketiga senyawa tersebut, quercetin menunjukkan afinitas ikatan paling kuat yang mengindikasikan kompleks inklusi yang lebih stabil, serta potensi peningkatan bioavailabilitas dan aktivitas antioksidan. Baik, untuk selanjutnya itu ada benefits atau manfaatnya. Yang pertama sebagai potensi antidiabetes, di mana flavonoid dari cipulukan seperti quercetin, camphorol, dan luteolin
telah dilaporkan mampu menurunkan kadar glukosa darah pada model diabetes dan membantu memperbaiki kontrol glikemik. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut berpotensi dikembangkan sebagai anti-diabetes alami. Untuk yang kedua, dapat meningkatkan ekspresi GLUT analysis. GLUT analysis merupakan protein transport glukosa yang berfungsi membawa glukosa dari darah masuk ke dalam sel, terutama di sel otot dan jaringan lemak. Nah, ketika ekspresi GLUT analysis meningkat, maka akan lebih banyak glukosa yang dapat masuk ke sel sehingga kadar gula darah dapat menurun. Selanjutnya, untuk manfaat ketiga adalah kemampuan menghambat aktivitas enzim alfa amilase. Enzim ini berperan untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana yang kemudian diserap tubuh. Nah, dengan adanya penghambatan alfa amilase ini, proses pencernaan karbohidrat menjadi lebih lambat sehingga kenaikan gula darah setelah makan dapat dikurangi. Dan untuk yang terakhir itu adalah aktivitas antioksidan yang kuat. Daun ciplukan mengandung flavonoid dan senyawa fenolik yang mampu menangkap radikal bebas. Nah, aktivitas antioksidan ini penting karena dapat mengurangi stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes dan dapat memperburuk kerusakan jaringan tubuh. Kemudian untuk aplikasinya, yang pertama sebagai terapi komplementer diabetes tipe 2. Berdasarkan berbagai penelitian, ciplukan berpotensi digunakan sebagai terapi pendamping untuk membantu pengelolaan diabetes tipe 2. Dan selanjutnya dapat digunakan sebagai obat herbal. Flavonoid dari ciplukan ini dapat menjadi bahan baku dalam pengembangan produk herbal yang lebih terstandarisasi dan berbasis bukti ilmiah. Untuk selanjutnya, melalui molecular docking, kita dapat mengidentifikasi senyawa yang memiliki interaksi terbaik sehingga dapat diprioritaskan untuk penelitian lanjutan dan pengembangan obat baru. Nah, yang terakhir ini, formulasi dengan beta-siklodextrin. Apabila flavonoid berhasil membentuk kompleks yang stabil dengan beta-siklodextrin, maka senyawa tersebut berpotensi diformulasikan menjadi produk yang lebih mudah digunakan dan lebih efektif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa beta-siklodextrin dapat membentuk kompleks inklusi dengan ketiga flavonoid yang diuji. Di antara ketiganya, quercetin memiliki afinitas pengikatan paling tinggi dibanding flavonoid lainnya, sehingga diperkirakan memiliki potensi terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sistem penghantaran obat dengan berbasis pada beta-siklodextrin. Sekian penjelasan dari hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.